saya bersama beberapa teman-teman saya ingin mempraktikkan bagaimana cara mengoperasikan hal-hal dasar dalam beberapa aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Nah, untuk kali ini, bagian saya untuk menjelaskan bagaimana sih cara mengoperasikan hal-hal dasar dalam aplikasi Microsoft Word. Yang pertama, yaitu bagaimana cara membuka dan menyimpan dokumen pada Microsoft Word. Buka aplikasi Microsoft Word. Nah, lalu klik blank dokumen. Klik 2 kali. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan atau membuka dokumen baru. Nah, untuk menyimpan dokumen, misal saya sudah mengetik dan ingin saya simpan, yang pertama itu klik File, pilih Save As, tentukan lokasi penyimpanan. Ini saya di OneDrive, file namanya punya ini. Lalu tunggu. Nah, lalu ketik nama filenya, misalkan ujian praktik TIK. Lalu klik Save. Nah, file ini sudah otomatis terdapat di OneDrive kita. Yang kedua, bagaimana sih cara mengatur font, yaitu berupa jenis, ukuran, serta warna. Yang pertama, bagaimana cara mengubah jenis huruf. Nah, kalian bisa blok kalimat ini, lalu kalian bisa klik Home, atau tadi juga bisa dengan cara cepatnya, klik font yang ingin kalian gunakan, misalkan Times New Roman. Di bagian Home, di samping jenis fontnya, kalian bisa lihat di sini ada ukurannya. Kita bisa sesuaikan, yaitu ukuran 18, 20, 22. Misalkan saya pilih font ukuran 22. Blok teks yang tadi, lalu klik tab Home. Nah, lalu klik icon font color. Nah, di sini ya, misalkan kita ingin warna merah, atau kita ingin warna hijau. Nah, sudah. Ini font Arial Narrow ukuran 22, warna hijau. Lalu yang ketiga, bagaimana sih cara mengatur paragraf, yaitu rata kiri, rata kanan, tengah, atau justify. Misalkan kita buat satu paragraf dengan acak. Misalkan seperti ini. Nah, kalau kalian ingin menggunakan rata kiri, kita bisa blok semua teksnya, lalu kita klik Home, dan kita pilih di sini sudah rata kiri, atau yang namanya align left. Nah, lalu apabila kita ingin menggunakan rata kanan, kita bisa klik yang align right. Nah, seperti ini. Lalu apabila kita ingin menggunakan rata tengah, kita bisa klik center. Menjadi seperti ini. Lalu apabila kita ingin menggunakan teks rata kiri dan rata kanan seperti yang ada di Quran, kita bisa menggunakan yang namanya justify. Jadi ini bagian kirinya dan kanannya itu seimbang. Lalu cara membuat tabel sederhana pada Microsoft Word, kalian bisa klik insert, klik table, pilih jumlah kolom, misalkan jumlah kolomnya itu ke samping saya ingin 5, lalu barisnya saya ingin 5 juga misalkan. Nah, di sini sudah terdapat 5 tabel. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara membuat atau menyisipkan gambar dalam Microsoft Word. Nah, kalian bisa dengan klik insert, atau klik kanan juga bisa, kalian bisa klik insert, klik menu pictures, dan pilih gambar. Kalian bisa dari online atau this device, dari foto-foto yang ada di device ini. Saya pilih dari device ini. Lalu saya pilih gambar yang ingin saya tampilkan dari file ini misalkan. Lalu klik insert. Nah, sudah tertera di sini gambar yang ingin kita sisipkan. Nah, sekian dari saya dalam menjelaskan bagaimana sih cara mengoperasikan hal-hal dasar dalam Microsoft Word. Nah, di sini aku akan jelasin gimana cara untuk membuat tabel sederhana dan juga cara untuk menggunakan rumus average dan sum. Kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama, aku akan buat tabel sederhana. Di sini aku akan membuat tabel untuk nilai. Nah, pertama, itu pasti kita membutuhkan nama, lalu mata pelajaran yang kalian ingin masukkan datanya. Aku pilih 3. Nah, untuk di sini ini sudah selesai, namun ini kan masih berantakan ya. Nah, kita bisa blok, lalu pilih yang ini untuk center, lalu kita berikan border. Lalu, jangan lupa teman-teman lakukan berapa orang yang teman-teman ingin masukkan datanya. Aku misalkan hanya 2 orang. Ini berikan juga border, dan aku suka untuk center, cuman tergantung teman-teman ya. Dan di sini untuk yang paling atas itu aku suka kalau untuk diberikan headline-nya itu dikasih color. Jadi aku kasih warna. Nah, di sini untuk nama, biasanya nama kita butuh yang besar kan. Nah, ini kita bisa adjust sesuai teman-teman. Aku masukin namanya. Oke.
Nah, di sini tinggal teman-teman input aja nilainya. Misalkan dia 99, ini 98, lalu dia nilainya 97, 96, 95, dan 94. Nah, ini datanya sudah selesai, sudah jadi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke average dan juga sum. Nah, untuk average dan sum, aku udah siapin tabel yang berbeda dengan nilai yang mungkin lebih bervariatif gitu. Nah, di sini ada 4, yaitu ada Miyuki, Bong Jinkwon, Hayamuruk, Guren Shinose, dan Ezra Pranadipa. Nah, untuk rata-rata itu kita gunakan rumus average. Sama dengan, lalu average, klik 2 kali, lalu teman-teman bisa blok di data yang ingin kalian buat rata-ratanya. Nah, tinggal enter, lalu kalian tidak perlu menulis ulang semuanya di keempat ini. Cukup klik ke bawah seperti ini. Lalu untuk total ini kita menggunakan sum, lalu ambil seperti tadi blok datanya, dan ini kita kopinya ke kanan. Nah, gitu aja guys, simple. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman mau menghitung rata-rata tidak perlu lagi pakai kalkulator dan lain-lainnya, teman-teman tinggal pakai rumus aja. Selanjutnya bagaimana cara menggunakan rumus if di Microsoft Excel. Jadi di sini kita sudah mempunyai tabel nilai ujian. Kita tinggal tulis rumusnya di kolom hasil. Sama dengan if, buka kurung, klik nilai, lebih dari sama dengan 75, maka lulus. Kurang dari 75 maka tidak lulus. Kita tinggal enter. Nah, supaya kita tidak nulis ulang, kita bisa langsung tarik di pojok bawah sini. Tarik ke bawah. Dan sudah jadi. Lalu bagaimana cara membuat grafik atau chart di Microsoft Excel? Pertama kita harus blok seluruh tabel yang sudah kita buat, lalu kita ke insert, kita cari chart, kita tinggal pilih chart seperti apa yang kita inginkan. Misalnya kita coba cluster. Nah, di sini sudah langsung jadi, kita tinggal ganti title-nya aja. Dan sudah jadi. Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan atau menjalankan aplikasi PowerPoint. Yang pertama adalah bagaimana cara menambahkan slide baru pada presentasi kalian di PowerPoint. Oke, terdapat dua cara. Yang pertama adalah kalian bisa memilih opsi beranda atau sisipkan yang berada di atas sini. Bisa salah satunya saja karena dalam beranda dan sisipkan tersebut terdapat pilihan slide baru di ujung kiri. Setelah kalian tentukan, kalian bisa klik slide baru tersebut. Dan ya, setelah kalian klik, langsung terdapat slide baru di presentasi kalian. Selanjutnya, cara yang kedua adalah dengan memencet tombol CTRL dan M secara bersamaan yang terdapat di keyboard kalian. Untuk yang kedua adalah bagaimana cara mengganti tema di PowerPoint. Untuk mengganti tema, kalian bisa pilih opsi desain yang terdapat di atas ini. Kalian klik opsi desain tersebut, lalu selanjutnya terdapat pilihan tema di ujung kiri. Setelah itu kalian bisa klik tema. Nah, terdapat banyak pilihan tema yang bisa kalian pilih yang sudah disediakan oleh aplikasi PowerPoint itu sendiri. Nah, dengan mengganti tema, kalian tidak akan merubah judul, subjudul, atau kata-kata yang sudah kalian ketik sebelumnya. Untuk memilih tema, kalian tinggal klik tema apa yang kalian inginkan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menambahkan gambar pada aplikasi PowerPoint. Yang pertama adalah kalian pilih opsi sisipkan yang terdapat di atas ini. Kalian klik opsi sisipkan tersebut, jangan klik gambar karena untuk gambar memiliki tujuan yang berbeda dengan penambahan gambar yang akan kita lakukan. Selanjutnya, terdapat banyak opsi pada sisipkan, kalian pilih opsi yang bertuliskan gambar ini. Kalian klik, lalu selanjutnya terdapat dua pilihan, yaitu kamera dan foto. Kalian pilih opsi foto, lalu akan muncul foto-foto atau gambar-gambar yang secara otomatis terhubung pada galeri device kalian. Selanjutnya, kalian bisa klik foto mana yang kalian inginkan. Untuk pilihan foto bisa diklik lebih dari satu secara sekaligus ya. Setelah selesai, kalian bisa klik selesai. Nah, sebelum ditambahkan, terdapat banyak opsi untuk mengedit foto-foto yang akan kalian tambahkan pada presentasi kalian. Selanjutnya ada filter, di mana kalian bisa memilih filter-filter yang kalian bisa terapkan pada gambar kalian. Bisa disesuaikan dengan tema yang sebelumnya kalian pilih juga, karena tema saya yang sebelumnya cocok dengan opsi monochrome, saya pilih filter monochrome. Setelah itu, kalian bisa terapkan ke semua. Dengan begitu, secara otomatis, semua foto yang kalian pilih memiliki filter yang sama. Oke. Selanjutnya, apabila sudah selesai, kalian bisa klik selesai. Nah, kalian tunggu sebentar. Dengan begitu, terdapat desainer-desainer di mana di sini sudah terdapat banyak opsi bagaimana cara kalian ingin menampilkan gambar-gambar tersebut. Terdapat opsi di mana gambar-gambar tersebut menjadi latar belakang atau sebagai tambahan presentasi kalian. Kalian klik opsi tersebut, lalu klik tanda silang di ujung atas ini. Dengan begitu, desain yang tadi sudah terterapkan pada presentasi kalian. Yang pertama untuk jenis animasi di situ kan ada text bar, kalian bisa lihat ada transition sama animation guys. Transition itu gimana kita munculin si slide-nya. Transition itu misalnya kayak fade. Nah, nanti slide-nya muncul dengan efek fade gitu guys. Ada wipe. Nah, kayak gini.
terus ada split, ada reveal, ada cut, nah terus ada random bar, terus ada yang untuk animation. Animation ini buat teks atau gambar atau apapun itu sendiri, tapi dia bukan buat slide. Jadi notabene dia buat tulisan, buat teks, buat apapun itu, tapi bukan slide. Misalnya di sini ada ini grow and turn, atau ada zoom, ada yang swivel, diputar guys, ada yang bounce, dia kayak mantul-mantul dulu. Nah, kita kasih efeknya dulu. Terus di sini ada banyak pilihan efek, oke, kalian bisa pilih. Ini untuk entrance itu maksudnya dia untuk yang dari masuk nih. Kayak misalnya ini kan bounce dari entrance nih, dia start dari kiri kan. Kalau misalnya kita pilih bounce tapi yang exit, ada nih bounce, mana bounce exit? Nah ini bounce exit. Nah tuh dia kayak gitu guys. Jadi kayak ada baru keluar. Nah ini sebenarnya animation yang exit ini gitu guys. Pakai exit ya guys ya. Untuk segi frame bajanya kasih apa guys? Kasih apa ya? Ya aja deh, spin deh. Wih. Nah baru kita ganti ke slide kedua. Slide kedua kita kasih transition. Maaf guys ya, pencet. Sorry saya agak susah ini karena saya nggak pakai mouse ya. Transition. Ini ada random bars. Kita pakai random bars ya. Boleh deh. Atau reflect. Nah ini ya, reflect. Nah terus ini attraction ya kayak persada Banten. Haha. Kita kasih animasi guys ya. Kayak di komunitas jual beli MBG, jual beli sisa MBG nih, kita kasih zoom aja deh, zoom. Persada Banten kita kasih fade. Boleh. Terus kalian kalau mau bikin animation, kalian tinggal pilih aja animation apa yang mau kalian pakai di teks kalian atau gambar kalian. Kayak kita bisa memanfaatkan sesuatu kita lah, apa yang ada di sini. Slide thank you-nya, terus slide ini kita kasih transition juga guys. Kasih pause aja deh. Nah, ini gambar aku. Hahaha. Baru di terakhir kita kasih dia itu karena dia mau sighting, kita kasih aja kayak cube pada dia. Nah, menarik sih guys. Oke, terus gimana caranya setelah semuanya jadi kita menguji nih. Kita menguji gimana caranya biar kita tahu itu bekerja atau enggak guys. Caranya kita ke slideshow, terus kita start from beginning. Nah, kita pencet spasi dan spasi lagi, kita spasi lagi, spasi lagi, muncul hehe, spasi lagi, ini gambar aku, dan spasi lagi, save. Thank you. Mungkin segitu dulu dari aku guys. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau pemilihan kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.